Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitria Ernadianis dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tugas esai saya. Sedikit penjelasan, esai adalah tulisan pendek yang biasanya berasal dari sudut pandang peneliti. Agar kita mudah dalam menulis esai, ada beberapa hal yang perlu pembaca ketahui. Hal itu yaitu struktur atau bagian dari esai. Dalam menulis esai, kita terlebih dahulu dapat mengelompokkan esai menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan dapat dikatakan sebagai awalan. Sebelum kita memulai pembahasan pada inti dari esai yang kita buat, maka kita harus membuat pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara kilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Selain itu, pada bagian ini, penulis juga mengungkapkan sedikit pendapatnya tentang tema yang akan dibahas lebih lanjut. Singkatnya, pendahuluan akan menjadi pengantar atau gambaran pembaca agar dapat memahami topik yang akan dibawakan, sehingga pembaca akan mudah memahami isi esai yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Yang kedua, yaitu pembahasan. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. Yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Bagian ini berisi kesimpulan yang berupa kalimat yang merangkum poin-poin utama yang telah disampaikan sebelumnya. Kesimpulan harusnya bersifat singkat, padat, dan jelas, serta tidak melebar ke topik lainnya. Beberapa esai juga menambahkan saran penulis bagi pihak ketiga atau menyikapi permasalahan yang dibahas pada bagian penutup. Berikut adalah bagian-bagian struktur dari tugas esai saya. Yang pertama adalah pendahuluan. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Mengutip dari Financial Express, gejala awal serangan virus corona mungkin tak berkaitan sama sekali dengan rasa sakit di dada. Seorang pakar telah menggarisbawahi bahwa metode yang sekarang dipakai untuk menentukan parahnya dampak virus corona hanya berdasar gejala pernapasan. Virus yang menyebar akhir-akhir ini tentu sangat berbahaya bagi seluruh masyarakat. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil lebih rentan dikarenakan kekebalan tubuh mereka yang lemah dan lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Virus yang awalnya ditemukan pada paru-paru ini ternyata banyak juga ditemukan pada organ lainnya. Dengan ini tak menutup kemungkinan bahwa ada penyakit lain yang muncul akibat virus corona. Serangan virus corona sekarang menjadi multisistem. Hal ini perlu untuk dipastikan apakah penyakit organ lain adalah dampak dari virus atau memang sudah dialami oleh pasien. Pasien yang terjangkit virus corona ini cenderung akan mengalami kerusakan pada paru-parunya. Kondisi paru-paru penderita akan memiliki banyak cairan yang terkumpul di kantung udara paru-paru. Karena selain gangguan pada pernapasan, pasien virus corona akan beresiko mengalami pembekuan darah yang dapat menyebabkan stroke
dan peradangan di berbagai sistem organ. Dengan sejumlah pasien yang telah sembuh dari virus ini, ternyata sangat sulit untuk dikatakan sembuh total. Mereka juga telah merasakan gejala kelelahan, kesulitan untuk berolahraga. Selanjutnya adalah bagian penutup atau kesimpulan. Pandemi virus corona memberikan banyak pelajaran bagi seluruh warga dunia. Setiap orang sekarang melakukan usaha apapun agar terhindar dari virus corona. Dampak positif dan negatif virus corona menjadi bekal dalam menghadapi penyakit ini. Dampak positif adanya penyakit ini adalah perubahan pada perilaku manusia. Publik juga menjadi lebih serius menanggapi pesan dari kesehatan masyarakat. Masyarakat kini tahu tentang pentingnya mencuci tangan serta menutup area sekitar mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Dengan itu juga anak-anak dapat mengetahui tentang bagaimana penyakit agar tidak menular. Sedangkan dampak negatif adanya penyakit ini adalah virus corona hingga saat ini hampir dialami tiap negara. Tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Itulah struktur atau bagian-bagian dari tugas esai saya. Berikut adalah daftar pustaka. Bisa kalian lihat sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.